Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para pendengar RRI Cirebon, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama dalam rangkaian Cirebon pagi ini, dan alhamdulillah yang saya hormati Al-Ustaz Nasuha Fakih SAG MESC dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon, dan juga sebagai dai penjuru Polres Ciko untuk kesempatan pagi ini sudah hadir, dan insya Allah akan bersama-sama Anda pendengar dalam kajian Waris Semula Hukum Perdata kini menjadi kasus pidana. Pada mana tunduk pendengar, untuk Anda bisa simak nanti penjelasan ataupun uraian kajian yang akan segera diuraikan oleh Al-Ustaz Nasuha Fakih SAG MESC dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon. Sebelum Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon kami 0231849329 ataupun WA kami 08132495135, dan juga di channel YouTube kami Anda bisa berinteraksi melalui live chat YouTube kami RRI Cirebon pada pagi hari ini hingga nanti pukul 6 sebelum kami hantarkan berita daerah pagi ke tengah dengan ruang Anda. Dan kini saatnya pendengar Anda akan menyimak kajian akan segera diuraikan oleh Al-Ustaz Nasuha Fakih SAG MESC dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon, dan juga sebagai penyuluh agama Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Kita akan simak kajian berikut ini. Silakan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI, radio kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua mendapatkan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat kesehatan, diberikan umur panjang, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah nikmatnya adalah untuk thalabul ilmi melalui Mutiara Pagi RRI Cirebon Kanal Inspirasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat syahadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaatul uzma ila yaumil qiyamah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, pada edisi hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 saya menyampaikan tentang tema waris yang semula hukum perdata sekarang berubah menjadi kasusnya pidana. Para pendengar dimanapun berada, tema ini saya angkat karena beberapa hari yang lalu, tetapnya pada tanggal 18 September, hampir sudah 3 minggu yang lalu, saya mendapat amanah dari Kepala Kementerian Agama Kota Cirebon
memenuhi undangan dari Reskrim Polres Kota Cirebon kaitannya dengan dugaan kasus dana penggelapan waris. Maka dari itu mudah-mudahan dengan Mutiara Pagi ini sebagai pembelajaran bagi kita harus berhati-hati dalam masalah harta-harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua kita atau oleh salah satu keluarga kita yang telah meninggal dunia. Para pendengar RRI dimanapun berada, namanya ilmu waris ataupun implementasi pembagian waris itu adalah hukum perdata, tepatnya perdata Islam atau perdais. Maka kalau kita kuliah di IAIN atau di UIN itu lebih spesifik lagi, jurusannya adalah AS, Akhwalus Syakhsiyah, yakni perdata Islam. Salah satunya adalah membahas tentang mengenai hukum harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia. Karena banyak orang yang menyepelekan masalah ilmu waris. Bahkan pada pertemuan sebelumnya saya menyampaikan tentang temanya adalah ilmu waris dianggap sebelah mata, atau ilmu waris banyak yang menyepelekan. Akibat dari menyepelekan ketika ada orang meninggal dunia tidak bagi-bagi waris. Padahal ada atau tidak ada masalah ketika salah satu keluarga kita ada yang telah meninggal dunia, segerakan untuk dibagi harta milik orang yang telah meninggal dunia tersebut, supaya jangan sampai terjadi bom waktu nanti. Karena akibat dari menunda-nunda pembagian harta waris, maka akibatnya bagaimana caranya ingin mendapatkan hak tersebut, maka salah satu dengan ahli waris yang lainnya itu menggugat tidak hanya perdata tapi pidana. Nauzubillah, jangan sampai terjadi pada keluarga kita. Ternyata ketika saya diminta sebagai saksi ahli tanggal 18 September kemarin itu, kasusnya adalah dugaan penggelapan dana waris itu adalah ini saya tidak sebut siapa dan di mana orang tersebut, tapi saya sebagai kasusnya saja. Jadi salah satu di antara keluarganya meninggal dunia. Beliau ini adalah tahun 2015 cerai dengan suami istri. Kemudian tahun 2020-nya mantan istrinya meninggal dunia dan punya anaknya masih di bawah usia 14 tahun. Nah, karena almarhumah ini sebagai karyawan salah satu perusahaan yang besar, maka harus ada polis yang harus dicairkan, polis asuransi ya. Kemudian karena anaknya tidak cakap secara hukum karena di bawah usia, yakni usia 14 tahun, akhirnya singkat cerita mengangkat seorang wali bagaimana caranya untuk membantu penyelesaian pencairan dana asuransi tersebut. Singkat cerita, uaknya dari ponakan tersebut yang masih di bawah usia atau kakak dari almarhumah itu, penetapan hakim di pengadilan itu sebagai wali yang sebagai untuk perwakilan dari yang meninggal dunia ataupun dari salah satu anak yang masih di bawah umur gitu loh. Nah, singkat cerita selesailah ataupun cairlah dana tersebut. Nah, tapi dana itu konon katanya susah sekali untuk diberikan ataupun diminta, karena itu haknya milik ahli waris. Karena anak yang di bawah usia itu 14 tahun, laki-laki, maka saudara-saudara kandung pun tidak dapat. Ini saudara kandung dari almarhumah. Nah, kemudian akibat dari itulah, kemudian karena susah, maka jadinya menjadi kasus pidana. 2024 berarti anak dari usia 14 berarti menjadi 18 tahun. Karena 18 tahun itu sudah cakap dan dianggap hukumnya sudah cakap, maka diminta tetap aja susah gitu loh. Akibatnya bagaimana caranya untuk mendapatkan hak sebagai ahli waris, sebagai anak kandung dari almarhumah itu, maka caranya itu diajukan sebagai kasus pidana.
Pidana penggelapan ini adalah pasal 372 KUHP itu loh. Nah, ini sangat miris sekali gitu loh. Sehingga kalau sudah menjadi ranahnya pidana, maka ponakan sama uaknya itu kan menjadi berantakan, menjadi masalah gitu loh. Dan ternyata kata Kanit Reserse itu, masalah waris itu sangat banyak sekali pengaduannya. Saya tanya berapa, sekitar 6 lebih gitu. Semuanya penggelapan semua. Dan adapun kasus masalah peninggalan orang tua sebagai waris itu di samping kasus penggelapan juga kasus tanpa izin dari ahli waris yang lain. Tanpa izin dari ahli waris itu maksudnya anaknya ada 3. Kemudian orang tua meninggal dunia, anak masing-masing sebetulnya sudah punya rumah. Atau ada yang belum punya rumah. Cuma rumah yang ditempati itu salah satu anak. Susah sekali untuk menyampaikan tentang ayo kita bagi waris dan seterusnya. Karena susah dan seterusnya itu, bagaimana caranya untuk mendapatkan hak sebagai ahli waris? Maka menempati rumah salah satu anak itu kategorinya tidak seizin dari ahli waris yang lain. Itu menjadi kasusnya kasus pidana lagi. Nauzubillah, jangan sampai terjadi pada diri kita dan keluarga kita. Maka melalui RR ini mari kita harus mengedukasi, harus menyadari tentang pentingnya masalah warisan ini. Jangan ditunda-tunda. Ketika ada salah satu di antara keluarga kita ada yang meninggal dunia, segerakan untuk dibagi. Supaya apa? Kalau sudah dibagi, misi pembagian waris dalam buku saya kan jelas sekali. Sebagai bukti cinta kasih dan kasih sayang terhadap keluarga yang telah meninggal dunia. Orang tua yang banyak jasanya itu meninggal dunia, kemudian hartanya tidak segera waris. Dalam keterangan hadis Nabi itu, setiap malamnya memanggil-manggil keluarganya, ahli warisnya 1000 kali. Dengan rintihan dan tangisan. Apa harapan tujuan orang yang meninggal dunia tersebut memanggil-manggil itu? Waqtasimu amwalan, bagikan harta peninggalanku. Kalau ditunda-tunda, ini lebih parah lagi nanti. Karena namanya manusia, punya karakter yang berbeda, punya kepentingan yang berbeda. Bisa saja, karena tidak bagi-bagi waris, bisa saja di antara salah satu keluarganya, asetnya, ataupun sertifikat tanah, ataupun rumahnya, awalnya digadaikan. Nah, ini menjadi kasus nantinya. Tanpa seizin dengan ahli waris yang lain, jadi masalah gitu. Maka ketika salah satu di antara ada yang meninggal dunia, segerakan untuk dibagi. Kemudian misi pembagian waris setelah meninggal dunia, dibagi hartanya, tenang di alam barzah. Dan misi yang keduanya adalah supaya menjaga kerukunan dalam keluarga. Keharmonisan dalam keluarga itu sangat penting. Gitu. Gara-gara waris kakang karo adik tukaran, nauzubillah. Sehingga ada peribahasa Jawa mengatakan sedulur dadi wong sejen. Wong sejen dadi sedulur. Ini banyak sekali itu. Maka kita harus memperhatikan tentang ilmu yang satu ini. Karena ilmu yang satu ini, kata Nabi, sejak 14 abad yang lalu, pertama kali ilmu Allah yang diangkat. Betapa pentingnya ilmu waris ini. Maka kita disuruh oleh Nabi untuk belajar ilmu waris. Setelah ngerti, ajarkanlah. Karena kata Nabi, saya ini akan direnggut nyawanya atau meninggal dunia. Khawatir, kata Nabi, tidak ada orang yang mendamaikan di saat ada dua insan yang berselisih dalam masalah waris. Pertengkaran itu berlarut-larut kalau tidak ada pihak ketiga. Bahkan kita disuruh oleh Allah pun, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya kita sebagai orang mukmin itu adalah bersaudara. Bersaudara baik kaitannya dengan nasabiah, bersaudara kaitannya seiman. Ketika ada permasalahan itu, fa aslihu, damaikanlah bainakum di antaranya. La'allakum turhamun, mudah-mudahan akan mendapatkan kasih sayang antara yang berselisih tersebut. Kembali kepada masalah-masalah peninggalan orang tua. Kalau tidak segera dibagi hartanya itu sampai berlarut-larut, maka pola pikir orang akan berubah. Dulunya baik, dulunya kakak dan sama adik akur.
Karena salah satu tidak mau bagi waris bisa menjadi masalah itu. Maka mari kita bersama-sama untuk menyadari betapa pentingnya pembagian harta waris ini. Saya hanya sekedar untuk menyampaikan ini, amar ma'ruf nahi mungkar. Semuanya adalah ada pada diri kita untuk mengeksekusikannya. Artinya kita menyampaikan, sudah menyampaikan, tapi implementasikan adalah Bapak Ibu yang mendengarkan saya ini, kan gitu loh. Bahkan saya ingat ketika waktu saya diangkat menjadi Dai Kamtibmas di Polres Cirebon, kata Polresnya, kepala Polresnya itu adalah, tugas utama saya adalah untuk meminimalisir persoalan hukum, terutama dalam keluarga. Jangan sedikit-sedikit diperbesar gitu loh, sedikit-sedikit dilaporkan, itu jangan. Meredam bagaimana caranya itu, karena perdamaian itu sangat penting sekali. Maka dengan pembagian waris ini kalau sesuai dengan syar'i, sesuai dengan regulasi, insya Allah akan aman semuanya. Maka slogan saya adalah aman secara syar'i, pembagian waris itu aman secara regulasi, karena waris ada undang-undangnya, ada peraturannya, insya Allah aman NKRI. Ulangi lagi, aman secara syar'i karena kita menjalankan pembagian waris sesuai dengan Al-Quran hadis, aman secara regulasi ada peraturannya KHI Kompilasi Hukum Islam, dan aman NKRI. Artinya NKRI itu suatu state ataupun suatu negara. Miniatur negara itu apa? Miniatur negara adalah keluarga. Kalau keluarga satu dengan keluarga yang lain menjalankan salah syariat pembagian waris, insya Allah tidak ada pertengkaran antara keluarga satu dengan keluarga yang lain. Tapi ketika masalah waris itu disepelekan, akibatnya ribut antara satu keluarga, ribut dengan keluarga yang lain dan seterusnya, apakah aman negara ini? Maka mari kita bersama-sama untuk menyadari betapa pentingnya ilmu yang satu ini, betapa sangat urgentnya ilmu yang sangat penting ini untuk keluarga. Jangan sampai gara-gara peninggalan milik orang tua kemudian jadikan rebutan menjadi masalah dalam keluarga. Maka mari kita bersama-sama menyadari jangan sampai pembagian waris ataupun hukum waris yang tadinya perdata menjadi pidana. Saya juga kemarin banyak teman-teman waktu kuliah di UIN Wali Songo Semarang yang sudah jadi hakim. Selama beliau menjadi hakim, apakah sering menemukan tentang kasus masalah kasus masalah waris di pengadilan agama? Ternyata jarang sekali gitu loh. Bahkan saya tahun 2020 dapat amanah dari penelitian Litbang Kemenag RI. Salah satu respondennya adalah pengadilan agama Cirebon sini. Saya tanya, selama 3 tahun tidak ada gugat masalah waris. Kalau di pengadilan agama adalah perdata gitu loh. Ternyata kemarin tanggal 18 September 2024 di Reskrim Polres Cirebon itu banyak sekali kasus-kasus masalah waris itu yang tadinya perdata menjadi pidana. Ini sangat miris sekali itu. Kalau sudah kaitannya dengan masalah pidana, apakah utuh dalam keluarga? Apakah saling sayang menyayangi dalam keluarga? Tentunya susah sekali. Semuanya mengedepankan egois dan egois. Nauzubillah, jangan sampai terjadi. Maka di saat ada salah satu keluarga meninggal, segera untuk dibagi. Tanyalah kepada orang yang ngerti. Di sekeliling kita ada ulama, ada kiai, ada ustadz, tanyalah. Kalau kita tidak ngerti, segerakan untuk dibagi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ngerti jika kamu tidak ngerti. Kata Nabi juga disinyalir di akhir zaman nanti umatku akan lari dari ulama, lari dari para ahli fikih. Kalau sudah demikian, kata Nabi, akan muncul 3 bahaya besar. Bahaya pertama, kalau ketika masalah hukum kemudian tidak tanya kepada ahli fikih, tidak tanya kepada para kiai, pada ulama, maka harta-harta yang didapatkannya akan diangkat keberkahannya. Yang kedua, kata hadis Nabi itu, ketika umatku lari dari ulama, lari dari ahli fikih, maka muncul seorang pemimpin yang zalim. Kemudian yang ketiga,
ketika umatku lari dari ulama, lari pada ahli fikih, maka khawatir yakhruju minad dunya bi ghairil iman, keluar dari dunia atau meninggal dunia tidak membawa iman. Nauzubillah, nauzubillah, summa nauzubillah. Maka ayo kita bersama-sama kembali kepada Al-Quran, hadis, dan kalau tidak ngerti bertanya kepada ahli fikih, kepada para ulama setempat. Ada ulama, ada kiai, ada ajaran, itulah gondelan kita ataupun tempat kita mengadu, kita tempat untuk bertanya gitu loh. Malah kadang-kadang masalah waris, masalah harta, kadang-kadang gelap mata. Ini yang jadi problem masalah kita itu loh. Nggak nanya dan seterusnya gitu loh. Inilah betapa pentingnya masalah waris ini. Jangan sampai gara-gara harta milik orang tua menjadi rebutan dan seterusnya. Jangan sampai terjadi. Mudah-mudahan melalui Mutiara Pagi ini menjadikan sebagai kita menyadari betapa pentingnya ilmu waris. Bukan lagi dianggap sebelah mata. Walaupun waris ini sepele, tapi kenyataannya sangat penting sekali untuk menjaga kerukunan dalam keluarga. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Silakan dilanjut oleh Mas Fian. Baik, terima kasih Al-Ustaz Nasuha SAGMS yang diberi Masjid Islam Kabupaten Kota Cirebon dan juga sebagai Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota yang sudah bersama kita dan menjelaskan kajian terkait waris semula hukum perdata menjadi kasus pidana untuk saat ini hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat pendengar. Silakan pendengar, Anda bisa berinteraktif bersama kami melalui line telepon di 0231 8493259 dan kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu bagi Anda yang sudah bersama kami melalui channel YouTube kami RRI Cirebon. Bapak Nasrul mengatakan selalu hadir Pak Ustadz, dan juga Aki Gazi yang saat ini juga sedang menyimak siaran kami dari Padarek Majalengka. Ibu Lutfiana Upi Lutfiana alhamdulillah hadir menyimak. Barakallah, terima kasih Ibu Lutfi dan juga Pak Sumadi, alhamdulillah masih disukani saya nikmat sehat sangat hadir nyimak saking geria. Ibu Indra tentunya yang sudah menyimak siaran kami. Silakan mendengar di kesempatan pagi hari ini di 023184932259 ataupun juga di 0231486374. Baik, kita akan menyapa Aki Gazi terlebih dahulu dari Padarek Majalengka yang akan ataupun akan bertanya untuk kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Kiai, katanya dari Aki Gazi di Padarek Majalengka. Pertanyaannya, sejauh mana baik vertikal maupun horizontal yang mempunyai hak pembagian waris? Dan kedua, bagaimana hukumnya bagi ahli waris yang tidak mau menerima harta warisan mengingat dirinya lebih memperhatikan ahli waris yang lain yang membutuhkan. Mohon tausiahnya dari Pak Kiai. Hatur nuhun. Silakan Pak Kiai dijawab terlebih dahulu sebelum kita nanti akan menjawab pendengar yang akan bergabung di line telepon dan juga di live chat RRI Cirebon di YouTube dan juga di RRI Digital. Monggo silakan Pak Kiai. Terima kasih Pak Aki Gazi, Kang Nasrullah dan Ibu Lutfiana serta Bunda Indra yang senantiasa bersama kita di Mutiara Pagi RRI. Kaitannya dengan masalah Bapak Aki Gazi di Majalengka, Padarek Majalengka, tentang mengenai masalah ahli waris vertikal dan horizontal ya. Oke. Secara literasi fikih waris itu ahli waris itu dibagi 3. Ada usuliyah, ada furu'iyah, dan ada al-hawashi. Dari ketiga ini yang lebih utama adalah usuliyah, vertikal. Siapa itu usuliyah? Itu adalah orang yang adanya kita, ayah, ibu, kakek, nenek. Karena adanya orang tua itu maka lahirlah kita, kan gitu. Secara vertikal itu utama itu loh, dan tidak akan terderet atau terhalang oleh siapapun itu loh. Kemudian kalau ke atas baru ke bawah. Siapa ke bawah? Itu anak keturunan kita. Namanya furu'iyah, cabang. Adanya orang tua, kemudian nikah, maka lahirlah keturunan. Siapa itu? Anak, cucu, cicit sampai ke bawah. Atas bawah, kemudian ke samping. Itu horizontalnya. Siapa itu? Adalah saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu, anak laki-laki dari saudara seayah, anak laki-laki dari sekandung, dan seterusnya ini. Jadi ketika atas bawah sudah ada,
maka kesampingnya atau sebagai saudara tidak dapat hak waris. Nah, di situ secara teoritis, secara ilmu fikih waris itu. Jadi yang utama adalah atas vertikal. Namanya adanya kita ya, usuliyah, usul asalnya kan itulah. Nah, asalnya baru ke bawah, yakni setelah orang tua itu nikah, barulah namanya lahir anak-anak itu. Kemudian kaitannya dengan masalah warisan ini, karena tidak seberapa, saya juga punya punya ekonomi, punya harta, udahlah dikasihkan saja kepada orang yang sangat membutuhkan. Itu sangat bagus. Bagus, tapi lebih sangat bagus lagi adalah dibagi waris dulu, baru hak yang telah dia terima itu karena dia merasa punya, kaya nggak masalah, kemudian diberikan kepada ahli waris yang lain. Jangan sampai hanya sekedar ucapan, kemudian udahlah untuk kamu sajalah, itulah. Itu jangan. Karena tidak ada standarnya. Apa standarnya itu? Ketika bagi waris kan ada berita acara ataupun ada hitam di atas putih. Jadi ketika pembagian waris itu kan ada catatan gitu loh. Kalau hanya sekedar ucapan verbal, namanya orang kadang-kadang lupa gitu loh. Kadang-kadang mungkin hari ini karena banyak uang, apakah ada jaminan besok lusanya masih banyak uang? Nah, di situ. Tapi kalau sudah jelas ada catatan hitam di atas putih, ketika saat kita butuh, mau ngomong lagi kan nggak enak, gitu loh. Karena ingat loh, kemarin tanda tangan loh, gitu loh. Karena pembagian waris ini hal yang sensitif. Jangan disepelekan itu. Ketika ada transaksi apapun, kata Al-Quran juga jelas, faktubuhu, tulislah, kan gitu loh. Karena tulisnya sebagai transaksi yang jelas, transaksi yang konkret gitu loh. Ketika punya hutang saja tidak ada bukti tulis ya, kemudian kita nagih, ya nggak bisa ya. Susah juga kan gitu loh. Sama masalah waris pun, walaupun kakak adik loh ya, walaupun kakak adik tanpa ada hitam di atas putih menjadi masalah nanti. Mungkin sekarang tidak membutuhkan, tapi apakah selamanya tidak membutuhkan? Mungkin kita sebagai anak lah katakanlah kaya, tapi keturunan kita ketika sudah punya cucu, apakah tetap kaya? Nah, maka kita kembali kepada persoalan tadi, jangan disepelekan masalah waris ini. Artinya, kalaupun kita saat ini kita ada gitu loh, tetap dibagi, kemudian dicatat itu. Setelah kita menerima, kemudian memberikan hibah, itu sangat luar biasa. Maka ketika ada orang yang minta bantuan dengan saya bagi waris, kemudian selesai pembahasan secara syar'i, regulasi, diberikan kesempatan kepada ahli waris yang terutama laki-laki, apakah memberi kepada adiknya yang perempuan, kemudian memberi, kemudian taruh awalnya dia dapat 100 juta, kemudian dia dengan ikhlas legowo memberikan memberikan sebagian, maksudnya sebagian dihibahkan kepada adik kakaknya yang perempuan. Udahlah, saya ngasih 25 juta untuk kakak saya, dicatat itu loh dalam berita acara itu. Berarti yang tadi 100 juta dikurangi 25 juta, sisanya 75 juta. Adiknya yang tadinya perempuan, karena dapat separuh dari kakaknya, adik yang laki-laki kan berarti dapat berapa? 50 juta. 50 juta hak waris oleh dari orang tua, dapat hibah dari adiknya yang laki-laki 25 juta. Berarti 50 tambah 25 berarti berapa? 75 juta. Itu jelas ditulis itulah. Jadi yang semula 100 dikurangi 25 dari hibah untuk kakaknya yang perempuan. Yang perempuannya tidak ada 550 juta, kemudian dapat hibah dari adiknya yang laki-laki 25 juta. Walaupun sama endingnya 75 juta, itu adalah syar'i di situ. Kemudian menghibahkan sebagai idkhulus surur, memberi berbunga, memberi kasihan kepada yang lain. Ketika kita diberi, senang enggak? Kalau senang, kita akan menjadi ucapan terima kasih. Efek positifnya itu ada gitu loh. Maka jangan dimudahkan, jangan mempermudah persoalan ini. Harus dicatat hitam di atas putih. Ini sebagai dasar ketika suatu saat ada persoalan itu. Demikian. Baik. Kita akan menyapa pendengar yang akan bergabung di line telepon, Pak Kiai. Kita akan hadirkan Anda pendengar melalui line telepon untuk pagi ini. Silakan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Piana. Baik, silakan Ibu Indra. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz Nasuha Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat 45. Merdeka. Merdeka. Ustadz, Ya. saya berpikir ya, hukum waris ini kan asalnya hukum agama. Nah, lalu Islam. iya, ada termasuk menjadi hukum perdata. Nah, ini pada hari ini saya baca bagaimana hukum perdata bisa menjadi hukum pidana, padahal banyak hal yang sangat zalim di dunia ini yang sepertinya sudah harus masuk hukum pidana, kok masih berkutat di hukum perdata. Sementara ada hadis yang ingin sekali saya mintakan pencerahannya dari Ustadz, yaitu barang siapa yang pernah melakukan kezoliman kepada saudaranya, baik mengenai harga dirinya maupun yang lainnya, hendaknya dia menghalalkannya pada hari ini sebelum datang hari yang tidak berlaku lagi dinar dan dirham. Yang mana jika dia memiliki amalan soleh, maka akan diambilkan darinya sebatas kezolimannya. Jika dia tidak memiliki pahala kebaikan, maka akan diambilkan dosa-dosa saudaranya lalu dibebankan kepadanya. Nah, ini. Oke, baik Bu Indra, silakan. Ya, terima kasih. Baik, Bu Indra, terima kasih. Baik, Pak Ustadz sudah bisa menangkap ya, Pak Ya, Ustadz? bisa. Baik. Dan terima kasih juga bagi Anda yang sudah berkirim WA di 081324951935. Dan ada Bu Reni. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau bertanya sesuai dengan tema pagi ini. Yang benarnya bahwa soal waris ini termasuk perdata atau pidana. Oke, kalau terus menjadi pidana itu karena apa? Mohon penjelasannya dan terima kasih jawabannya. Kemudian Pak Ade di Perumnas Gunung Cirebon, Pak Ade. Saya Pak Ade dari Perumnas Gunung Cirebon. Ini kasus kayaknya Pak Ustadz ya. Orang tua meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri, 5 anak laki-laki, 2 anak perempuan, warisan berupa tanah. Karena ada kebutuhan mendesak, di mana salah satu anaknya terlilit hutang di bank, maka tanah tersebut dibagikan secara mufakat berdasarkan lokasi tanah, baik untuk laki-laki maupun perempuan, meski secara harga dan luasnya berbeda. Pertanyaannya, apakah hal tersebut boleh menurut agama Islam atau aturan Islam, di mana pembagian berdasarkan kesepakatan, meski lokasi tanah berbeda, serta sulitnya mentransaksi harga katanya. Oh, kita kan sudah membahas ya Pak Ustadz ya, terkait jangan terlalu mahal, ya gitu, jangan terlalu murah gitu ya Pak Ustadz ya. Oke, tapi nanti jelaskan. Kedua, kalau nggak sesuai dengan syariat, bagaimana menata kembali tanah yang sudah di bagian tersebut? Mengingat ADM atau apa nih, sudah ada yang dijual semua hal pembagian waris tersebut. Oke, baik. Nanti kita akan jawab atau buat Ustadz jawab. Jawab dulu pertanyaan dari Bu Indra, Pak Ustadz, silakan. Terima kasih Bu Indra. Ini hadis yang tadi itu adalah kategorinya hadis muflis. Hadis muflis itu kebangkrutan seseorang. Itu. Emang yang namanya hukum waris adalah hukum perdata gitu loh. Kita sambil menjawab dari Bu Reni ya. Betul. Ya. Kenapa perdata menjadi pidana kan gitu loh? Karena indikasi yang saya ketahui itu karena tidak segera dibagi waris. Itu loh. Akibatnya kan semakin lama semakin hilang kadang-kadang warisan itu. Betul. Bisa juga tadi sertifikatnya digadaikan awalnya, kemudian karena nggak dibayar-bayar, akhirnya kan sudah menjadi hak milik orang yang menggadaikan. Kadang-kadang gitu. Kalau di rumah atau di masyarakat itu ya. Atau karena tidak segera bagi waris, namanya orang butuh secara material. Betul. Ya kayak banyak kasus-kasus di antara orang tua, anak menggugat orang tua. Salah satunya kan di antaranya kan deliknya delik penggelapan. Karena
suaminya meninggal dunia, namanya ibu sebagai istrinya butuh makan, Ya. tidak bagi waris tapi kemudian dijualnya aset dari harta peninggalan suaminya itu tanpa seizin dari anak-anaknya. Itu loh. Anaknya tahu maka dikasuskan pidana penggelapan juga. Ini jadi melihat dari saking lamanya itu loh. Padahal pembagian waris itu ada atau tidak ada masalah, segera akan dibagi. Sudah jelas haknya milik dari anak-anak tersebut. Ini sangat miris sekali. Termasuk tadi ponakan sama uak tadi. Sebabnya apa? Karena sudah lama tidak bagi-bagi waris. Sudah ada di tangan loh. Tapi kenapa tidak dibagi, tidak diberikan gitu loh. Secepat mungkin gitu. Secepat mungkin ternyata kan akibatnya kan saking mengkelnya bahasa Jawanya tuh. Saking keselnya bagaimana cara mendapatkan, udah dikasuskan saja kan gitu loh. Dikasuskan maksudnya dipidanakan. Karena ada celah hukum deliknya adalah penggelapan itu. Jadi benar sekali waris itu bukan pidana. Akibat dari kelamaan, akibat dari tidak bagi waris, akhirnya kan dipidanakan bagaimana caranya supaya dia dapat kan gitu. Ya, selamanya kalau bisa perdata gitu loh. Dan pembagian waris itu tidak di pengadilan negeri, tapi di pengadilan agama. Pengadilan agama adalah perdata, itu loh. Perdatanya perdata Islam. Perdata Islam banyak, diantaranya gugat cerai itu perdata Islam. Kemudian kaitannya dengan masalah ekonomi syariah kan itu loh, arbitrasenya di pengadilan agama bukan di pengadilan negeri. Tapi kalau masalah kasus pidana itu di pengadilan negeri. Itu. Nauzubillah, jangan sampai terjadi di diri kita. Maka jangan menyepelekan masalah waris. Segerakan untuk dibagi supaya tidak ada polemik nantinya. Jangan sampai menjadi pemwaktu dalam keluarga. Kalau sudah masalah pidana, nauzubillah, kakang karo adik ribut nggak? Ribut lah. Nah itu loh, egois yang dikedepankan kan gitu. Betul. Itu yang kita jaga kerukunan dalam keluarga ini. Jangan sampai kita termasuk bukan umatnya Nabi. Di antara indikasinya tidak diakui umat Nabi, kakang karo adik orang saling kasih sayang. Kakak tidak sayang kepada adik, adik akibatnya tidak hormat kepada kakak. Laisa minna malam yarham sohirona walam yakrif kabirona. Bahkan kata Nabi dalam hadis Nabi yang lain, la tadkhulul jannata qatir rahim. Tidak bisa masuk surga karena akibat dari warisan putus keluarga. Silaturahim tidak ada, kan gitu loh. Sedulur di sejen mari sedulur. Nauzubillah, jangan sampai terjadi itu ya. Kemudian kaitannya dengan masalah apa lagi nih? Yang kayaknya Bu ini sudah semua ya Pak Jawab ya. Oke, siap. Kemudian kaitannya dengan masalah istri, ada orang meninggal dunia. Ahli warisnya ada istri, 5 anak laki-laki dan 2 anak perempuan tadi ya. Warisannya berupa tanah. Warisannya berupa tanah, kemudian salah satu di antara terlilit hutang. Nah, gitu. Utamakan segera dibagi waris. Kasihan seorang ayah ataupun suaminya istri yang telah meninggal dunia. Di alam barzah itu ingat melihat kita loh ya. Kata Al-Quran surat Ar-Rahman jelas sekali itu. Bainahuma barzahun la yabghiyan. Di antara dua alam dunia dan alam akhirat, di tengah-tengahnya ada alam barzah. Nama lain alam barzah itu apa Mas Fian? Alam kubur kan? Betul. Barzah itu apa artinya? Profesor Dr. Quraisyab dalam kitab tafsirnya mengatakan barzakh ini bagaikan pembatas ya. Pembatasnya dindingnya dinding kaca. Kalau dindingnya itu kaca bisa kelihatan nggak? Tuh kelihatan ya di studio nih. Ada orang lewat di luar ada nggak kelihatan. Tapi bisa nggak ditembusi itu loh. Nah inilah harus kita sadari gitu loh. Jadi orang yang meninggal dunia sering melihat kita. Nah di situ sadar nggak demikian itu? Maka segerakan untuk dibagi. Kalaupun nanti punya punya salah satu terlilit hutang, ya kita ambil haknya dia berapa gitu loh. Hutangnya sama 100 juta sama. Dia dapatnya 25 atau 50 juta. Berarti kurang berapa? 50 juta. Berarti bisakah yang lain untuk memberi hibah kepada kakak atau adiknya yang terlilit hutang? Itu sangat mudah sekali sebetulnya. Apalagi kalau kaitannya dengan masalah harta waris berupa tanah itu loh, ataupun belum dinaikkan rupiah, maka
karena masalah kan ada dua masalah, berarti ada warisan, ada terlilit utang harus diselesaikan kan gitu. Betul, betul. Nah, kalau sudah pembagian waris itu gampang sekali, nggak usah dijual kalau bisa, tapi tetap dibagi waris itu. Lalu bagaimana caranya? Yakni ditaksir harga berdasarkan keluarga. Tidak boleh mahal, tidak boleh murah. Kata Mas Fian tadi loh gitu loh. Kata Pak Ustadz kan. Sebabnya apa? Namanya warisan itu apa sih? Barang nemu kadran. Betul. Betul nggak barang nemu? Iyalah Pak Ustadz. Yang capek siapa? Orang tua. Orang tua. Itu loh. Malah jadi ribut itu, Masya Allah. Harus kita sadari. Namanya harta pun adalah milik siapa sebetulnya? Milik Allah. Bukan milik kita loh. Kita yang sebagai penerima amanah harus beramanah dong kepada Allah. Artinya segerakan dibagi harta itu. Jangan gara-gara harta menjadi gelap mata. Artinya itu pengen banyak, bagaimana caranya itu loh. Wal-wal kedua tambah bahasanya itu loh. Jangan sampai kejadian demikian. Kita kembali kepada Al-Quran. Kalau tidak ngerti tanya. Tadi sampaikan tadi itu. Walaupun ini kan kata Pak De dibagi secara mufakat gitu Pak. Mufakat tidak bisa. Oke. Kalau masalah waris tidak bisa mufakatan. Artinya gini maksudnya, dibagi waris dulu secara syar'i, baru itu salah satu di antara keluarganya memberi hibah, itu sangat bagus. Itu loh. Baik. Jangan disepelekan masalah waris ini. Khawatir kalau mufakat itu menjadi apa? Benalu. Nanti benunya nila setitik rusak susu sebelanga. Karena caranya tidak secara syar'i menjadi masalah gitu loh. Halal sebagian besarnya, sebagian kecilnya tidak halal, itu menjadi masalah gitu loh. Makanya saya sampaikan tadi di mukadimah itu, ilmu waris itu dianggap sebelah mata, gitu loh. Dan ini akhir zaman, apakah ini terjadi demikian? Karena kata Nabi itu pertama kali ilmu dicabut adalah ilmu waris. Indikatornya apakah sudah banyak? Sudah banyak. Buktinya ketika meninggal dunia bagi-bagi waris enggak. Ketika baru ribut baru bagi waris. Eng-eng dulu kadang-kadang tuh. Sudah ribut dulu. Ketemu juga senep gitu ya Mas. Iya. Kita mau ke saudara gitu ya. Karena udah terlalu lama kemudian udah eng-engan katanya. Saya belum ngomong sudah tukaran dikit ya. Ya Allah. Nah, kalau perlu satpam boleh nih Mas. Maka inilah harus kita menyadari. Yang penting adalah menyadari. Harta yang paling enak itu mana? Harta dari keringat kita, kerja kita, itu yang paling enak. Kalau masalah harta warisan menjadi masalah kalau caranya salah, gitu loh. Mohon maaf, tidak bisa secara mufakat itu. Kecuali kalau sudah diberikan secara syar'i dengan Al-Quran dan hadis. Kita kan agama apa sih? Islam bukan? KTP-nya Islam. Tapi kenapa warisan tidak cara Islam? Itu maksud saya gitu loh. Kan ada sinetron Islam hanya sekedar KTP. Nauzubillah, jangan. Udkhuluhu fis-silmi kaffah, kata Al-Quran. Masuklah kamu semua ke dalam Islam keseluruhan. Tidak hanya natwinti. Apa natwinti? Sunat cara Islam, kawin cara Islam, mati cara Islam, bagi waris karpe dewe. Nauzubillah, jangan. Baik. Mudah-mudahan dengan melalui Mutiara Fakih ini bukan saya menjustis, bukan saya menghukumi, tapi harus kita menyadari. Harus kita menyadari itu yang paling utama itu. Maka melalui Mutiara Fakih ini mudah-mudahan kita sadar semua. Baik, Pak Ustadz, ini bagaimana caranya merekonstruksi tadi? Pertanyaannya yang kedua, istilahnya masih jadi bubur tadi. Iya, betul Pak Ustadz. Karena mengingat ada yang sudah menjual nih pembagian warisnya, bagaimana gitu Pak Ustadz? Kalau nasi jadi nggak masalah, tinggal ditambah. Belum ada istilah kata terlambat. Tapi semua kumpulkan dalam satu majelis. Tapi jangan secara verbal satu dengan yang lain hanya omong-omong. Bahasa sekarang omong-omong tak apa namanya. Tapi kita kumpul dalam satu majelis, kemudian mohon maaf hadirkan kepada orang yang ngerti terutama. Yang di mana orang itu adalah netral, tidak ada kepentingan. Gitu loh. Baru dibagi waris, kalaupun sudah habis nggak apa-apa, dihitung berapa jumlahnya. Ternyata dana sekian, kemudian habis sekian, tinggal susuk penyusuk saja. Kalaupun nggak ada dananya, udahlah, sudah dapatnya sekian, toh milik siapa sih itu? Saudara kita. Masa dituntut harus sekian? Ya tidak. Tapi kepastiannya jelas, gitu loh. Sangat mudah sebetulnya. Yang susah itu apa? Menyadarinya itu.
Ingat Kakang Karwadi bukan orang lain, sedulur tetap sedulur, Sedarah. jaga yang paling utama, sedarah lagi gitu loh. Betul, Ustaz. Jangan gara-gara warisan tidak seberapa tadi menjadi masalah. Betul. Tanyalah kepada orang yang ngerti, itu kata kuncinya. Ya, baik. Jangan bikin aturan sendiri, mohon maaf. Itu apalagi ibarat panglima tinggi adalah hukum kan? Ya. Hukum negara, hukum agama. Tinggi mana? Hukum agama. Oke. Iya kan? Makanya tadi aman secara syar'i, aman regulasi, aman NKRI. Itu harus kita sadari demikian. Baik. Tidak ada yang susah. Ya. Yang susah adalah menyadarinya itu. Terima kasih. Intinya menata kembali ini adalah panggil orang ataupun kayak muda Pak Ustadz gitu ya Pak Ustadz ya, yang ahli dalam membagi waris gitu ya Pak Ustadz ya. Jadi jangan membagi waris carpe dewek kalau katakan gitu ya. Iya. Biasanya kan begitu Pak Ustadz ya. Iya. Oh kayaknya Kita hidupnya tidak sudah adem di tuh dunia. udah dibagi waris secara ini juga udah adem. Tapi betul kata Pak Ustadz, suatu saat juga akan kayak ngingu bom waktu gitu ya Pak Iya. Ustadz ya. Dan ingat kita hidup kan tidak selamanya di dunia. Betul. Di mana yang paling lama? Ya, akhirat. Di akhirat. Doa kita tiap hari loh. Siap. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Baik. Mungkin setelah perdamaian tadi, secara keluargaan mufakat di dunia benar. Tapi di akhirat karena tidak sesuai dengan syar'i, Allah bendung enggak? Betul. Itu. Di dunia hanya sementara, tapi yang di akhirat yang paling lama itu. Ini salah satu di antara orang yang menyepelekan masalah waris itu sebagai pola pikirnya. Kan sudah aman gitu loh. Aman gitu. Kakak adik tidak ada masalah gitu loh. Itu baru sebulan 2 bulan nih Mas Tadi ya. Iya. Di hati tak siapa yang tahu hati orang. Nah, gitu Itu. Ustaz. Baik. Ibaratnya Oke. menyimpan bara api. Iya. Menyimpan bom waktu. Ya mudah-mudahan bermanfaat lah Baik, dengan pasti. adanya Mutiara Pagi ini. Insya Allah Pak Ustadz ini kan juga terkait dengan RRI Pak Ustadz ya. Pak Ustadz selalu bersemangat walaupun pagi hari ini pendengar Ini saya ceritakan sakit loh, Pak. saya lagi tidak enak badan, tidak fit ya Pak Ustadz ya. Sudah 5 hari saya. Sudah 5 hari tapi demi ilmu waris, demi pendengar semuanya yang bisa menyimak siaran setiap hari Rabu Pak Ustadz datang. Wah, gitu ya Pak Ustadz ya, untuk memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan kalau sudah tahu kata Kiai Ja'far Shodiqi lakonana. Jangan nanti-nanti gitu ya. Baik Pak Dengar, satu lagi Pak Ustadz memang bisa di Indonesia hukum kafah dilaksanakan katanya gitu. Hukum apa? Hukum kafah, hukum yang secara kafah mungkin ya Hukum secara kafah itu apa ini? katanya mungkin ya secara maksimal katanya gitu kalau kafah gitu. Kafah itu apa ya Pak Ustadz? Saya juga Kalau kafah itu kalau dalam pernikahan itu sekufu ya. Sekufu itu sama-sama sederajat lah gitu loh. Iya, baik. Gitu loh. Kalau atau kafah disamaratakan mungkin bisa juga kan gitu loh. Betul, Pak. Tapi namanya waris itu lihat dari Al-Qur'annya, terutama masalah lidzakari mithlu hadzal unsayain. Ini ngomongnya banyak sekali, dalilnya tidak tepat juga. Warisan dibagi rata karena sudah antarodin. Itu dalil itu tidak tepat. Kalau antarodin hubungannya dengan kasus bukan tentang akad, bukan kasus. Akad jual beli itu loh. Kan kata ada lagi wa aslihu bain wasulhu khair itu loh. Itulah Al-Qur'an ada. Baik. Wasulhu khair kan sudah ada perdamaian. Perdamaian itu baik gitu. Ternyata dalil Al-Qur'an itu bukan masalah waris, tapi masalah suami istri bertengkar. Ya. Kemudian bagaimana cara terbaik? Ya kita damai. Damai itulah menjadi solusi terbaik. Wasulhu khair. Saya pernah dalam diskusi sebuah forum di MUI, saya disebut mana MUI-nya ya, ini karena sebagai privasi. Kata ulama-ulama mengatakan itu dibagi rata itu laki perempuan karena wasulhu khair gitu loh. Ternyata wasulhu khair itu bukan masalah waris ternyata. Yeah. Tapi kasusnya masalah suami istri bertengkar nusus ibaratnya. Bagaimana caranya jangan sampai cerai kan gitulah. Makanya perdamaian itu lebih baik, bukan masalah waris. Baik. Kalau waris tetap 2:1 itu. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlul hadzal unsayain. Kalau sudah 2:1 kemudian yang laki dapat banyak memberi hibah kepada adiknya atau kakaknya yang perlu, jauh lebih baik itu. Baik. Bukan perdamaian dibagi rata, bukan. Ya. Karena ketika sudah dapat ada nilai eman kadang-kadang tuh. Nah, karena kita sangat empati tinggi kepada kakak yang perempuan,
dengan legowo, dengan ikhlas memberi hibah, itu jauh lebih baik gitu loh. Baik. Di situ. Siap, Pak Ustadz. Ya demikian. Tapi waktunya misalkan kita ini Ustadz. Tapi gitu, ya. semoga saja kita yang insya Allah minggu depan kita sambung lagi ya Ustadz ya. Amin. Dan Ustadz selalu dalam keadaan sehat, kita doakan bersama. Ya pendengar ya, baik. Dan semoga Ustadz ini menjadi ahli ilmu waris ini sudah langka. Jadi kita terus berdoa terus kepada Ustadz supaya cepat sehat terus gitu ya Ustadz ya. Aduh, Baik. manusia langka saya dari gitu ya. Ya semuanya Baik, kembali silakan, kepada Ustadz. Allah. Ada itu ingin sampaikan sebelum Ya, kita akhiri. kita yakin kepada Allah lah yang memberikan jatah usia kita, kesehatan kita. Mari kita bersama-sama jangan menyepelekan masalah waris. Betul, Mas. Awalnya perdata, akibatnya tidak segera bagi waris, ditunda-tunda pemberian waris. Bagaimana cara mendapatkan salah satu keluarganya dengan cara dikasuskan pidana, yakni dana dugaan penggelapan itu, pasal 372 di KUP itu. Atau kasus yang lain karena susah sekali supaya segera dibagi, salah satu anaknya menempati rumah itu dengan kasusnya deliknya adalah tanpa seizin dari keluarga yang lain, itu juga jadi kasus pidana. Jangan sampai terjadi pada diri kita. Maka tidak ada masalah ketika keluarga ada yang meninggal dunia, segerakan untuk dibagi, jangan ditunda-tunda. Mudah-mudahan dengan pembagian waris dengan syar'i itu, dengan secara regulasi, insya Allah aman semuanya. Di dunia kita aman, lebih-lebih di akhirat akan aman. Itu harapan kita semua. Keluarga tetap akur, dan orang yang meninggal dunia yang banyak jasanya tenang di alam barzah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ustadz Nasuha Fakih SAG MBSC dari Bimas Islam Kabupaten Kota Cirebon, sekaligus juga sebagai Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota, sudah bersama kita semuanya pendengar, dan semoga saja beliau nanti minggu yang akan datang bisa hadir kembali, dan kita doakan semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, kami akhiri kebersamaan bersama kami, dan kami akan segera jelang tepat pukul 6 saatnya kami sampaikan berita daerah pagi. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.